Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang saya hormati, segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, para jamaah, Bapak Ibu haji yang dimuliakan Allah, para sepuh, para bini sepuh, yang mudah-mudahan semuanya terus diberi sehat wal afiat. Salam ta'zim khusus kepada gurunda, para imam masjid, para muallim, para pengajar, para ulama, para kiai, para ustaz, para cerdik cendikia, jamaah serta ikhwan yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kita pada hari yang baru. Pada hari ini kita dikumpulkan Allah masih dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan betul-betul taat ini adalah taat yang ikhlas karena Allah, yang berbuah ridha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di penghujung kitab Nasaihul Ibad, yang pada pagi hari ini kita akan masuk satu pembahasan, yaitu nasihat yang ke-8 pada bab yang berisikan 10 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berkata muallif hadzal kitab, Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum, wal maqalatu tsaminata asyara. Nasihat yang ke-18. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah berkata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, Allah meridai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyaratu asnafin ay anwa'in min ummati. Ada 10 golongan dari umatku, la yadkhulunal jannata illa man taba, yang mereka itu tak masuk surganya Allah illa man taba, kecuali siapa-siapa yang taubat kepada Allah. Yang pertama, awwaluhum, yang pertama, al-qalla'u. Bacaan qalla' ini dengan difathahkan huruf qafnya qa, wa tasydidil lami, mentasydidkan huruf lam. Jadi qalla'u, bukan qala', bukan kolak, tapi qalla'. Yang kedua wal jayyufu, yang kedua al jayyuf. Yuqalu wa yuqalu al jayyafu, juga terkadang dibaca selain jayyuf dibaca jayyaf. Kemudian yang ketiga al qattatu. Yang keempat ad-daybubu. Yang kelima ad-dayyuthu. Kemudian yang keenam sahibul urtabati. Yang ketujuh wa sahibul kubati.
wal utullu wazzanimu wal aqu liwalidayhi. Ada 10 golongan. Nah, sekarang kita masuk satu-satu. Qila, ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, kenapa para sahabat bertanya dengan istilah ini sementara istilah ini adalah istilah bahasa Arab? Karena istilah ini adalah istilah yang baru sahabat dengar. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang sekalipun orang Arab, tapi istilah-istilah dalam agama maka mereka tidak mau nebak-nebak. Maka mereka mendengar bagaimana fatwa atau ta'lim atau petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena memang ketidaktahuan mereka. Yang kedua, adabnya adalah sekalipun mereka sudah tahu, maka tetap mereka akan menyatakan dengan kalimat sakti. Apa? Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab. Maka adabnya seperti itu. Maka ketika itu kemudian karena merasa anggaplah bahwa mereka tahu, tapi karena mereka merasa informasinya masih kurang, mereka bertanya. Qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Rasulullah itu 10 golongan yang umat-umatnya itu tidak masuk surga kecuali yang taubat. Bapak Ibu, tidak ada orang di antara kita yang tak mau masuk surga. Bahkan setiap agama kepercayaan itu pasti ada embel-embel surganya. Itu menyatakan bahwa sangat manusiawi sekali bahwa kita ini pengen mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Tetap sebagai manusia kita ingin bahwa kita punya reward, balasan, penghargaan dari apa-apa yang telah kita perjuangkan. Apa fungsi surga selain balasan dari apa yang kita telah perjuangkan selama hidup? Yang kedua, merupakan bentuk lambang cinta kasih Tuhan kepada hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia atau kepada jin karena mukallaf. Yang ketiga, surga itu adalah sebaik-baik tempat balasan, karena balasan apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah bisa sepadan membayar tuntas kebaikan yang dilakukan manusia. Karena kadang-kadang tolak ukur kita ini kadang-kadang tolak ukur, satu karena angka, yang kedua karena subjektivitas siapa yang ditolong. Orang kalau sudah ditolong dengan angka yang besar, dia akan mengatakan, wah ini amalnya bagus. Padahal di mata Allah ya belum tentu. Kadang ada yang angkanya besar, di mata Allah besar, bahkan lebih besar. Tapi ada yang angkanya kecil di mata manusia, tapi di mata Allah besar. Dan balasannya adalah surga. Yang kedua, balasan itu sering tidak pas karena subjektivitasnya pihak yang ditolong. Ada orang karena dia ditolong, mungkin bahasa kita ditolong nak teberak atau lagi kesusahan hidup, tapi karena yang nolongnya ini orang yang dia kurang pati senang, ya dia terima kasih tapi biasa saja anggap dan balasannya. Maka surga adalah tempat yang paling pas untuk membalas balasan kebaikan seseorang. Yang berikutnya, surga adalah tempat yang terbaik untuk membalas kebaikan seorang hamba karena ketidakmampuan makhluk untuk melakukan yang lebih sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita dengan keuangan yang terbatas, ketika pengen balas jasa tamu atau orang yang telah menyelamatkan hidup kita, mungkin orang yang sudah mungkin menyelamatkan nyawa kita, maka kita balas dengan apa? Karena saya tak punya uang, saya termasuk orang yang sangat sederhana, yang cuma bisa saya ketengahkan, ayo Pak mari datang ke rumah, bikin kopi seadanya, bikin gorengan singkong dengan ikan asin, jambal roti. Oh jambal roti mahal, bahasa kita balur sepat matu abang. Inilah Pak yang pacak kami balas. Kami duit dak kate, duit kau tak naruh, kemudian tenaga kau terbatas, jadi ini yang bisa kami balas. Maka bagi orang yang melakukan kebaikan, balasan yang sempurna, tempat untuk dimana membalas dengan sepadan itu cuma surga. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka surga itu entah namanya nirwana kah, entah namanya apapun, swarga atau surga atau jannah dalam literasi Islam, maka ini merupakan tempat harapan tertinggi kebanyakan manusia untuk membayar tuntas atau mendapatkan bayaran tuntas dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan surga itu pada hakikatnya mala ainun ra'at, sudah hadisnya kita hafal. Kita sudah sangat sering mendengar, mata kita tak pernah memandang hakikatnya. Kemudian telinga tak pernah memandang bagaimana ininya.
kemudian bahkan tak pernah terlintaskan betapa nikmatnya surga itu. Yang ada adalah kesamaan nama tapi hakikat yang berbeda. Dengan apa manusia masuk surga? Maka tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang kalau dia mengatakan dia masuk surga karena amal, maka di situ letak kelirunya orang tersebut. Karena sesungguhnya amal kita ini tidak akan pernah sepadan dengan balasan surga yang sangat luar biasa itu. Kita pernah sampaikan bahwa ada seorang ahli ibadah beribadah kepada Allah selama 80 tahun dengan penuh kebaikan, tak pernah maksiat. Kemudian ketika di akhirat ditanyakan oleh Allah, wahai hambaku fulan bin fulan, dengan sebab apa engkau masuk surga? Ya Allah, dengan sebab amalku. Ada amalku. Allah nanya, berapa tahunkah kamu beramal itu? Ya Allah, aku beramal di dunia selama 80 tahun, tak pernah maksiat, tak pernah melakukan pelanggaran, ibadah kebaikan saja kukerjakan. Allah tersinggung. Apa kata Allah? Baik, kata Allah, kalau kira-kira hanya gara-gara amalmu yang bikin kamu masuk surga, silahkan kamu kubalas selama kadar 80 tahun kamu di dunia, maka kamu tinggallah 80 tahun di surga ini. Tapi setelahnya, maka kamu silahkan cari tempat selain surga untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena ini hamba mengandalkan amalnya. Sementara bagian dari kesalahan terbesar seseorang bahwa ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga, dia menganggap bahwa karena amalnya. Orang-orang kalau sudah mengandalkan amalnya tergelincir biasanya. Tergelincir, minimal yang tergelincir adalah hatinya. Karena dia menganggap masih berpangku, masih berpegang, masih menisbatkan, menyandarkan apapun yang ada yang baik itu karena amalnya. Nah, ini dalam kitab Hikam dinyatakan bahwa termasuk dari kesalahan seseorang itu, bahwa termasuk tergelincirnya, sebab tergelincirnya seorang itu adalah intinya dia amat sangat bergantung kepada amal atau asbab. Padahal bahwa amal itu merupakan tiket untuk mendapatkan pandangan atau kasih sayang Allah. Dan Allah kalau sudah memberikan kasih sayang, maka sudah, surga itu merupakan satu dari sekian banyak kebaikan yang Allah berikan pada hambanya. Yang kedua, fungsi amal untuk menentukan di level mana seseorang itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, maka begitulah ketika Rasulullah bahwa tidak ada seorang hamba itu masuk surga karena amalnya. Sahabat bingung karena tasawur pandangan mereka, gambaran dalam benak setiap sahabat itu, ya kita beramal ini maka balasannya adalah surga. Maka ketika tanya, ya Rasulullah, orang itu tak masuk surga karena amal, apakah anda pun seperti itu? Iya, kata Rasulullah, kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena ridhanya Allah. Maka dalam doa kan yang kita sering doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha dulu baru surga. Karena hakikatnya kalau sudah Allah berikan ridha kepada seorang hamba, maka surga merupakan nikmat yang kecil yang Allah berikan pada hamba tersebut. Karena nikmat yang terbesar merupakan ketika Allah berkasih sayang, Allah puas, Allah meridai kita, itulah puncak dari kebaikan yang Allah berikan pada seorang hamba. Tapi ternyata ada hamba yang muslim dia, kemudian dia dianggap orang baik di tengah masyarakat. Banyak kebaikan yang dia lakukan sehingga orang akan mengatakan dia orang baik. Karena kadang-kadang itu tadi, Bapak Ibu ini muliakan Allah, kadang-kadang orang baik di mata kita karena dia pernah berbuat baik, kita anggap dia baik. Ya memang baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang mungkin kita benci, mungkin ada keles-keles sama kita, mungkin tidak baku tegur berapa hari, mungkin berapa bulan, mungkin pernah ada khilaf antara kita dengan dia, sehingga kebaikan yang dia lakukan pun itu menjadi tetap bukan satu kebaikan, atau dianggap sesuatu yang biasa saja. Nah, disinilah letak hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang netral. Kalau Allah berpandangan seperti kita, susah kita, Pak. Bagaimana tidak? Kita ini kan kadang dengan sifat dendam kita, ketika ada orang yang melakukan kebaikan kita anggap biasa, tapi sedikit saja orang melakukan keburukan kita langsung menyala api emosinya. Allah kalau ngikut pola seperti kita, habis dunia ini, habis makhluknya. Bagaimana tidak tersinggung? Ada yang mensekutukan Allah, ada yang menyamakan makhluk yang tak punya apa-apa, tak punya kemampuan, disamakan dengan Allah. Ya orang musyrik itu kan seperti itu. Bahkan ada yang menentang Allah, tak mempercayai Allah,
Tapi lihat, setiap hari masih diberi makan, diberi minum, dititipkan anak, istri, keluarga, diberikan jabatan. Loh, kalau kita seperti itu, oh, besok itu jauh tangi yang ini dapat kebaikan dari saya. Tunggu saja kau. Kalau saya sudah jadi pejabat, selesai kau. Rumahku bongkar kau. Ambil grader 1, rata rumahmu dengan tanah. Itu kita, Allah tidak. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah netral. Jadi kalau kebaikan dilakukan hambanya, kadang-kadang hamba ini ya kadang-kadang banyak salahnya, kadang lupanya, kadang maksiatnya, tapi tetap ketika dia minta ampun, diampunkan oleh Allah dengan syarat betul-betul sesuai dengan syarat dan rukunnya taubat yang benar. Nah, ikhwan, tapi ada, dikatakan, disabdakan beliau, ada orang-orang yang la yadkhulunal jannah. Senang atau tak senang, sadar atau tidak sadar, dengan sebab kesalahan mereka, maka mereka tak diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Awwaluhum al-qalla'. Yang pertama itu adalah al-qalla'. Qalla' ini dari kata-kata qalla' ini, ya Rasulullah, apa qalla'? Kami tahulah kata-kata qalla' itu apa, tapi istilah ini istilah baru. Maka sahabat bertanya, apa itu qalla' ya Rasulullah? Maka beliau menjelaskan, alladzi yamshi baina yadayil umara. Alladzi yamshi baina yadayil umara'i ay wa huwa sa'i ilaihim bil batili wal kadhibi. Qalla' itu adalah orang yang mondar-mandir kepada pemerintah, kepada para penguasa. Itu apa yang dia sampaikan kepada mereka itu untuk mencari muka dengan cara apapun disampaikan, baik benar maupun salah, dengan batil maupun dengan berdusta. Kalau bahasa sederhananya ini para penjilat. Para penjilat golongan pertama yang dalam konteks hadis ini mereka tak diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak dalam hadis, terutama hadis yang menyatakan bahwa ketika seseorang mendatangi pemerintah, mendatangi orang kaya semata-mata untuk mencari jabatan atau untuk mencari kekayaan, maka disitulah letak kesalahannya. Barang siapa yang dia mendatangi orang kaya atau para umara dengan untuk mendapatkan kepentingan dunianya berupa harta dan jabatan itu, zahaba thulutsa dinihi. Sabda Rasulullah, orang yang tunduk kemudian kepada orang kaya, maka ketika dia tunduk itu, ulama, hatta sekalipun ulama itu, hilanglah 2/3 dari bagian agamanya. Nah, disinilah kemudian kita temukan betapa Sayyidina al-Imam Malik bin Anas, salah satu guru al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Beliau itu, al-Imam Malik itu punya majlis, yang di majlis itulah maka orang-orang yang kaya, para pejabat merasa terhina dengan kekayaan dan kekuasaannya. Di mazhab Imam Malik itu, di dalam majelis Imam Malik itu yang depan-depan, ayo maju. Sini. Duduk di kursi-kursi yang empuk-empuk itu atau tempat-tempat di depan itu siapa? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kamu anak-anak raja, anak-anak bupati di belakang. Itu disitulah bahwa di majelis Imam Malik itu orang kaya, para pejabat itu menyesal dengan kekayaan dan dengan jabatannya. Ngapa puluh berduit ini? Ngapa puluh aku jadi anak pejabat? Coba aku jadi orang miskin, pacak dekat dengan Imam Malik. Dan itu perasaan itu hadir di setiap orang di situ. Yang orang miskin, orang fakir bersyukur dengan kefakirannya, sementara orang kaya, anak orang kaya, pejabat, anak pejabat itu mereka menyesal gara-gara jabatannya. Aduh, ngapa puluh aku ini anak bupati? Ngapa puluh aku anak gubernur? Ini kita ini dinomor duakan oleh Imam Malik. Karena beliau menomorsatukan para orang fakir dan miskin. Karena beliau ingin itu tadi, Masya Allah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, sampai-sampai dalam riwayat kan kita tahu bahwa, kalau tak silap mohon ingatkan saya, bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengutus utusannya, asisten pribadinya, asprinya, nyatakan ketika datang ke Madinah, karena waktu itu dia tinggal di Basrah atau di Irak, sang Khalifah ini. Maka datang ke Madinah untuk ziarah pada Rasulullah, nyatakan, datangi Imam Malik, tolong sampaikan salamku kepada beliau, dan tolong sampaikan kepada beliau hadir ke istana khalifah ini untuk saya pengen ngaji deh, saya pengen diajari ngaji. Apa kata Imam Malik? Salam telah kuterima, katakan kepada khalifahmu itu datang dia ke sini. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi.
Maksudnya adalah bahwa Imam Malik ingin menyadarkan bahwa orang jangan sampai dengan kekuasaannya, dengan hartanya kemudian bisa semena-mena dengan siapapun, dengan ilmu, dengan ulama. Beliau tidak ingin ada orang dengan jabatannya, kemudian dengan jabatannya itu kemudian dia melakukan apapun, merasa semuanya bisa dibeli, merasa semuanya bisa diatur. Kata Imam Malik, katakan kepada khalifah, datang dia ke sini, kemudian duduk di sini bersama orang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita pernah bahas ada seorang orang budak, mantan budak hamba sahaya menjadi alim, dia menjadi orang yang hebat, masya Allah. Kemudian dengan alimnya itu, kemudian beliau ini menjadi ulama, jadi sandaran, jadi mufti. Dan masya Allah beliau itu ketika orang satu kota itu bertanya kepada beliau, itu nanyanya itu bahkan harus antri, punya nomor urut. Suatu saat datang anak khalifah, nyerobot antrian. Inti siapa? Saya fulan-fulan, di belakang, katanya. Maka anak sang khalifah itu menyesal aku, katanya. Dikatakan betapa malunya saya, ternyata tak bisa ini orang disogok gara-gara aku adalah anak seorang khalifah atau anak seorang raja. Padahal ini adalah mantan budak atau hamba sahaya. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada orang-orang yang mendatangi penguasa untuk mencari keuntungan dari datangnya kepada penguasa tersebut. Entah apapun lah namanya, relawan kah, relawati kah, apa volunteer kah, barisan ini kah, barisan itu kah. Maka kalau yang mereka lakukan lillahi ta'ala untuk mengingatkan, Pak, mohon maaf nih, diajak empat mata, saya datang ke Bapak bukan apa-apa, sepertinya kok saya lihat Bapak ini kok sudah melenceng ya, mungkin terlalu vulgar bahasanya ya, aspirasi rakyat itu yang saya tangkap Bapak, bahwa kita ini butuh jembatan kita di dusun Tula putus. Yang kedua, duren kita ini kok dijual murah sekali, gimana supaya ekonomi ini bisa melambung tinggi. Tapi Bapak kok sibuknya datangkan artis supaya apa. Itu menurut saya tidak efektif Pak untuk masyarakat. Senangnya sesaat, bagaimana kalau gini-gini. Nah, itu namanya mendatangi pejabat untuk mengingatkan. Ini ada yang mendatangi pejabat untuk mencari keuntungan, bahkan kemudian semua tingkah laku pejabat itu diaminkan. Umarok di sini bahasanya. Pemerintah yang sah itu, maka apapun keputusannya, perbuatannya, oh bagus Pak. Nah, ini bukan penjilat namanya. Maka yang seperti ini itu tidak masuk surga kecuali dia bertaubat kepada Allah. Mengapa? Karena anggaplah ketika yang diputuskan sang raja atau penguasa itu baik, bagus, maka tak mengapa. Masalahnya adalah ketika sang raja, sang khalifah membuat keputusan yang merugikan rakyat, sementara dia menyatakan, oh Pak, mantap Pak program Bapak ini, semua rakyat senang, semua rakyat ekonomi stabil, padahal di bawah orang mati kelaparan. Nah, ini gara-gara pembisik ini, yang penjilat-penjilat ini, para sengkuni-sengkuni ini bahaya ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti qalla, sabda Rasulullah, adalah orang yang mendatangi para penguasa kemudian tujuannya adalah untuk mencari keuntungan duniawi, tidak memberikan masukan, tidak memberikan nasihat. Intinya adalah ketika dia datang adalah untuk dirinya sendiri. Dan orang seperti ini jangan harap kesetiaannya. Karena dalam hatinya itu pasti ada perasaan, aku ini sebenarnya pengen jadi raja, aku ini sebenarnya pengen jadi penguasa, tapi karena tak mampu, ya jadi orang penjilat lah seperti itu. Maka bagaimana kemudian ada para ulama masuk pemerintahan atau ulama yang mendatangi pemerintah, maka banyak riwayat ketika mereka mendatangi itu dengan penuh niatan baik untuk mengingatkan. Ada yang berhasil, ada pula yang tak berhasil. Tak berhasil dalam artian bahwa ternyata yang penguasa ini tak mempan dinasehati, tapi minimal ini ulama sudah mempunyai usaha yang real untuk mengingatkan. Kalau sudah seperti itu, maka tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala lepas. Kita ini takut kita biarkan orang yang belok, sementara ini orang yang belok ini, dia ini megang setir ini. Kalau dia salah ke jurang, satu bis ini bisa kacau ini, habis semua nyawa manusia. Pak sopir, lurus, jangan ngantuk. Astagfirullahaladzim, lurus. Nah, ini namanya orang yang tahu dengan situasi. Tapi ada yang tahu bahwa bis ini sudah mau ke jurang, dibiarkan. Ini Pak sopirnya mau ke jurang nih, mantap juga. Dibiarkan saja diam. Ini orang salah. Maka berarti kita ini harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka itulah golongan yang oleh Allah diselamatkan dari kerugian. Salah satunya mereka mau mengingatkan orang lain sekalipun itu penguasa yang derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Perkara kemudian ternyata
sudah disampaikan, sudah diingatkan, masih tetap dengan kondisinya seperti itu, minimal orang atau ulama ini sudah yang punya pengetahuan sudah mengingatkan, maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, mengajarkan taklim, maka beliau menyatakan seperti ini, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku sudah sampaikan, maka ya Allah saksikan bahwa aku sudah melaksanakan tugasku. Al-Qalla'. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari mental penjilat. Kita datang dimintai pendapat oleh raja karena ilmu kita, mungkin karena pengalaman, silahkan. Tapi kita tetap mengawal niat kita, juga kita mengawal sang penguasa supaya mereka pada konstitusi jalur-jalur yang baik, kemudian pada relnya. Kalaupun salah kita ingatkan, jangan kita diamkan saja. Yang kedua yang tak masuk ke dalam surganya Allah, al-jayyufu. Wa qila mal jayyufu ya Rasulullah, apa itu al-jayyuf yang tak masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, an-nabbashu ay surraqul akfani minal quburi. Siapa jayyuf itu? Nabbash itu adalah para pencuri kain kafan yang ada di dalam kubur. Nah, separah itu kah? Ya memang separah itu. Ada memang jenis kriminal. Tak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang mencari keuntungan itu, mencurinya itu sudah buruk. Ini bahkan mencurinya kain kafan. Kain kafan kalau muslim. Kadang ada yang kemudian dari kepercayaan saudara kita di agama lain, bahkan mereka dengan iman yang mereka imani itu, bahwa orang itu harus menghadap Tuhan dalam kondisi yang baik. Bawa pakai jas yang mahal, mungkin bawa pakai sepatu, pakai jam. Ini ada yang tunggu kau, Rolex ini mantap juga ini. Tahu-tahu dibongkar, dicuri. Nah, seperti ini tak masuk surganya Allah, naudzubillah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Atau misalnya, artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nuraninya di mana? Kita pikir tuh. Membahas kita Palembang ini di manalah hatinya itu pola mati nih. Orang kalau sudah meninggal mestinya minimal kita tuh akan ikut berbelasungkawa atau mengambil ibrah dari pelajaran. Ya Allah, yang kaya mati, orang miskin mati. Cak lagu Ustaz Dery lagu itu ya. Kemudian ini yang mati itu mati. Supaya mengambil ibrah, ini bukan ngambil ibrah, ngambil kain kafannya untuk dijual. Artinya apa? Artinya yang seperti ini ya naudzubillah akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, keuntungan ekonomi. Atau yang kedua yang bahkan jauh lebih jahat lagi, dia mengambil itu atas kepentingan, misalnya mungkin kepercayaannya tentang ilmu hitam atau apa. Ini jauh lagi kemaksiatannya, naudzubillah. Nah, diceritakan bahwa nabbash ini, jayyuf ini, nanti akan kita analogikan. Ini satu cerita. Bahwa zaman dahulu ada orang yang memang terkenal, Pak. Dia itu suka mencuri kain kafan. Cerita orang-orang soleh zaman dulu. Di satu kampung itu memang kerjaannya mencuri kain kafan untuk dijual lagi, untuk ambil keuntungan di situ. Maka kemudian ada seorang ulama, yang seorang qadhi, ya dia sudah tua dan sakit-sakitan. Ini orang ini dipanggil. Ketika dipanggil, dikatakan, Bapak, santer terdengar dan saya tahu bahwa sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa Anda ini memang suka mencuri kain kafan orang meninggal. Rasanya tak lama lagi saya akan meninggal, katanya, karena sudah sakit-sakitan, umur pun sudah sepuh. Bahasa kitanya, kalau kau nak maling ini, nah kain kafannya ambillah, kau jualkanlah. Kalau kamu mau curi, maka ambil sudah. Nanti saya sipkan kain kafan yang sederhana saja. Ya nggak mau. Kemudian akhirnya ketika betul qadhi itu tak berapa lama, berapa bulan, 1-2 bulan dari situ, memang betul-betul meninggal. Maka kemudian sama istrinya, Kak, Pak, hati-hati, jangan kamu lakukan ini, bahaya, ini orang qadhi, orang baik segala macam. Tetap mungkin karena sudah merupakan penyakit mental, penyakit kejiwaannya, sudah tidak normal lagi ini orang, dikeduklah sama dia. Nah ini sudah sekian berapa jam dari itu, kemudian ternyata ketika dia keduk itu, dalam pandangannya, ini Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Dalam pandangannya ini orang masuklah istilahnya dalam dimensi di mana dia diperlihatkan oleh Allah dengan kondisi kepada sang qadhi. Ternyata dia lihat sang qadhi ini sudah didudukkan oleh malaikat.
Ketika didudukkan, kemudian ada malaikat ini bukan munkar nakir, malaikat lain. Lalu pada beberapa malaikat, yang satu malaikat ngomong, cium kakinya. Tujuannya apa? Ketika dicari aroma, kalau kemaksiatan busuk langsung gampang gitu. Ternyata tak tercium aroma kemaksiatan di situ. Cium dua matanya. Mungkin dia pernah memandang sesuatu yang haram. Dicium, oh tak ada aroma, selamat. Cium tangannya, dicium tangannya, tak ada aroma. Sampai semua bagian itu, ketika malaikat cium telinganya, dicium telinganya. Ketika dicium telinganya, ternyata di situ ada aroma yang kemudian ternyata selama hidupnya itu, di sini ternyata ada api yang kecil ada di telinganya. Oleh malaikat itu kemudian dihembuskan, terkeluarlah api itu, dan api itu memenuhi kuburan itu semua, kena ke mata yang tukang curi kain kafan sampai dia buta. Usut punya usut, ternyata qadhi atau hakim ini ternyata pernah ketika di satu pengadilan antara dua orang ini, beliau ini lebih banyak mendengarkan pihak A laporannya dibandingkan pihak B. Na'udzubillah. Cuma itu cuma itu saja. Antara dua orang, yang ini dengan yang ini yang bertengkar, maka si qadhi ini, sang hakim, qadhi itu hakim yang ketok palu yang menentukan keputusan. Dia lebih banyak mendengar masukan dari kelompok A ini dibandingkan kelompok B ini, kira-kira seperti itu. Maka di situ kemudian diberikan api oleh Allah di telinganya, dihembuskan malaikat supaya keluar, karena ini orang baik, orang saleh, dikeluarkan, maka api itu kemudian memenuhi kuburan tersebut dan kena sang Nabbash ini, tukang pencuri kain kafan, buta di tempat dia. Gimana kalau pengadilan yang banyak kasus yang tak selesai itu ya. Nah, makanya ya Allah, nas'alullah al-afiyah wa salamah, kita minta keselamatan dan afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, qila wa mal qattatu ya Rasulullah. Tadi kan ada apa yang pertama, qalla', orang yang apa? Mental penjilat. Yang kedua apa? Jayyuf, yaitu Nabbash, pencuri kain kafan. Nah, mencuri kain kafan beda, boleh. Sekarang bagaimana ada sindikat orang yang na'udzubillah menculik entah anak kecil, entah orang yang sudah tua untuk diambil organnya. Dunia ini memang latuonian ya ikhwan. Latuonian, na'udzubillah. Nah, ini yang seperti ini berhadapan dengan Allahnya, entah bagaimana Allah kepada mereka ini. Menghilangkan satu nyawa saja urusannya besar, apalagi ini menculik organ, diambil, dihilangkan nyawanya. Na'udzubillah. Ya, ada seperti film, ini kisah nyata yang terjadi di India itu kan, ada film yang yang tentang kursi panas di India itu, saya lupa judulnya itu. Bahwa ada satu sindikat di India itu, ada anak-anak kecil seumuran 10-11 tahun yang masih suka main layang-layang itu, kemudian ditangkap. Kemudian ketika ditangkap itu, mereka yang masih biasa itu dibikin buta, mata kepalanya itu matanya itu dicongkel, kemudian jadi buta, dijadikan pengamen dan untuk ngamen, entah tepuk segala macam. Terjadi betul ya kawan, terjadi. Kemudian ada satu film, dan ini besar kisah nyata yang dibintangi Christine Hakim, namanya Daun di Atas Bantal. Pun seperti itu terjadi di Jogja saat itu, kalau filmnya di Jogja lokasinya, betapa banyak anak-anak kecil diculik itu untuk diambil ginjalnya, diambil apanya, kemudian ya nyawanya entah jasadnya dikemanakan, untuk organnya dibisniskan. Na'udzubillah. Ini maaf, maksud saya dengan Nabbash ini saja mencuri kain kafan, tidak diapa-apakan orang itu tak masuk surga. Sekarang ini orang hidup dimatikan untuk diambil organ, itu bagaimana ceritanya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka mudah-mudahan pertama kita semua diselamatkan Allah anak cucu kita dari hal ini. Yang kedua, mudah-mudahan kita doakan orang-orang seperti ini, carilah jalan lain sajalah. Banyak jalan yang halal. Yang seperti itu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah ya Allah. Yang berikutnya al-qattat. Apa itu al-qattat? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab an-nammam. Al-qattat itu an-nammam, yaitu tukang fitnah. Tukang fitnah di sini dalam satu hadis yang panjang, bahwa bentuk-bentuk mereka ini pernah pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ada satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ada ayat yauma yunfakhu fis-sur, ketika hari di mana sangkakala itu ditiupkan, fatatuna afwaja, maka kalian manusia dan jin itu datang afwaja, bergerombol, berkelompok-kelompok. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ini maksudnya afwaja ini apa? Kelompok-kelompok ini apa?
Rasulullah menjawab sambil nangis, wahai Mu'adz, kamu menanyakan perkara yang parah ini. Dan Rasulullah langsung nangis. Langsung nangis kenapa? Karena teringat bahwa afwajan ini kondisinya bagaimana? Sabda Rasulullah menjelaskan, kelak nanti manusia akan ada yang datang di hari kiamat kelak dalam bentuk bermuka monyet, bermuka babi, ada yang muka di bawah terjungkil balik, ada yang macam-macam katanya. Dan yang monyet ini salah satunya mereka yang suka namam, mereka yang suka suka hidup di tengah masyarakat itu, suka memfitnah, mengadu domba. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa bahayanya fitnah. Kita sudah sangat sering bahas itu. Fitnah ini muncul dari lidah yang tak dijaga. Bahwa dengan lidah yang kecil ini dampaknya sangat besar. Kalau baik dia baik hasilnya, tapi kalau tak baik, orang yang tak bersalah jadi bersalah kalau dia di persaksian yang palsu. Orang yang rukun antara dua teman bisa pecah kongsi gara-gara fitnah yang tak bertanggung jawab. Maka besar sekali, saking besarnya bahaya dampaknya itu dalam surah Yasin yang kita hafal. Sering juga dijelaskan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Saking ini bahayanya lisan itu sama Allah tuh kelak di hari akhirat tuh nakhtim. Kami khotam, kami kunci, kami tutup rapat-rapat sehingga dia tak bisa ngomong. Yang ngomong tangan, yang bersaksi adalah kakinya. Bahkan di akhirat pun dicurigai lisan ini karena tak bertulangnya pintar bersilat-bersilat, maka ditutup. Yang ngomong adalah anggota tubuh kita. Ikhwan dimuliakan Allah. Yang kedua hadisnya yang kita juga tahu bahwasanya satu saat beliau sallallahu alaihi wasallam itu melewati kuburan. Beliau menyatakan, ini dua orang ini sedang diazab oleh Allah. Diazabnya bukan perkara yang besar, perkara yang kecil. Kecil di sini maksudnya kecil dianggap remeh oleh orang banyak, padahal dampaknya besar. Yang pertama, la yastanzihu min baulihi. Yang pertama itu adalah orang yang kalau kencing tak sempurna dia istinjanya membersihkannya. Pentingnya ilmu fikih di situ. Pentingnya kita belajar syariat di situ. Karena dengan barokah fikih, barokah syariat, maka kita akan diselamatkan dari azab kubur. Yang kedua, pentingnya ilmu tazkiyatun nafsi. Betapa pentingnya kita menjaga hati sehingga lisan itu omongannya yang keluar itu yang baik-baik saja. Yang kedua, sabda Rasulullah adalah orang yang hidup di tengah masyarakat, kana yamshi bainan nasi bin namimah. Dia kalau hidup di masyarakat itu dia sukanya fitnah saja kerjaannya. Naudzubillah. Ya, maka tidak laki-laki, tidak perempuan, ya jangan sampai kita menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Tanggung jawabnya besar. Naudzubillah, naudzubillah. Yang berikutnya, yang pertama qalla', yang kedua jayyuf, yang ketiga qattat, yang keempat apa? Ad-daybub. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa daybub? Daybub ini istilah baru yang dikenalkan saat itu oleh Rasulullah. Para sahabat, apa ya Rasulullah daybub? Kami baru dengar. Bahasa Arabnya kami tahu, tapi makna dari daybub itu apa maksudnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yajma'u fi baitihi al-fatayati ail ima'a lil fujuri ayyiz zina ay wa huwal jami'u bainar rijali wan nisa'i. Na'udzubillah. Yang berikutnya, daybub itu adalah orang yang mengumpulkan perempuan, entah perempuan muda atau yang dewasa, lil fujur, untuk mereka ditransaksikan zina, baik secara langsung maupun tak langsung. Kalau dimuliakan Allah, bakso kitanya geger mau. Tapi kan zaman sekarang itu bahkan lebih canggih. Kalau dulu itu kan di tempat khusus datang orang, ini ceritanya bisa sedih, bisa cerita lucu, bisa cerita yang memiriskan hati. Kenapa? Karena diceritakan oleh teman kami waktu itu ada satu tempat di Timika itu, ya prostitusi, namanya Kilo 10. Germonya itu, maaf ini lah Haji, Pak Haji, tak saya sebut sukunya apa. Sudah panggil Pak Haji, masyhur sudah Pak Haji. Tapi ini dia kumpulkan wanita-wanita itu untuk itu. Kemudian ya ikhwan, ini betapa ternyata nilai kebaikan itu masih ada pada wanita-wanita teman-teman kita ini. Apa yang dilakukan? Kadang begini, ada teman kita itu berusaha untuk ngajar ngaji nih. Ada yang ngaji, yang lucu gini, sudah lagi ngaji, Ustadz minta izin, ngapa? Ada pelanggan yang datang, lagi ngaji. Ya entah kita mau menangis, entah mau tertawa, entah mau senang karena ngajinya, entah miris karena dengan pekerjaannya di satu waktu. Dan itu betul itu. Saya pernah ke sana 2 kali. Tapi yang cerita ini teman saya yang ngajar ngaji di situ. Bahwa ya akhwan dimuliakan Allah, betapa besarnya dosa
yang ngumpulin ini entah karena apapun, kalau yang di Timika itu banyak kena tipu. Alasannya di Timika, Papua uangnya besar, makannya segini, makannya segini, maka dihutangi. Ketika dihutangi sampai kerjaan tak dapat, dimasukkan ke itu tadi, dunia pergermon ini, naudzubillah. Berzina dosanya besar, menyebabkan orang zina dan mentransaksikannya itu bagaimana ceritanya? Itu satu. Atau makna yang kedua, maknanya adalah memberikan peluang atau mempromosikan atau mengarahkan sehingga terjadi ke arah pintu-pintu zina. Ya sederhananya saja kalau kita sebut, menjadi bandar dari tempat maksiat. Alasannya tempat hiburan segala macam. Yang kalau tempat hiburan itu mungkin kalau bergitar mungkin hiburan bagi kita. Tapi ini kalau sudah namanya bahasa tempat hiburan tersebut, ada minuman keras yang diharamkan Allah, dikondisikan laki-laki perempuan bergabung di satu tempat, kemudian perempuannya kemudian banyak yang buka aurat, ini kan namanya sama saja dengan ini. Maka tak mendapatkan rahmat Allah, tak mendapatkan surga. Mungkin bisnis ini secara hitungan uang besar, kita tak usahlah pakai hadis, pakai dalil, karena mungkin pelakunya sudah tak percaya lagi dengan Al-Quran dan hadis. Entah mungkin karena dia Islam sudah ketutup hatinya, atau memang beda kepercayaan sehingga dia tak percaya Quran. Pertanyaannya satu saja, kalau binimu, anak perempuanmu atau ibumu dibegitukan, kira-kira bagaimana sikapmu? Wah saya nggak mau lah, berarti ini barangnya salah, pekerjaan ini salah. Nah gampang saja. Jadi dalam Islam itu kebaikan itu hitungannya adalah kalau itu berlaku pada kita atau pada keluarga kita, ridhakah kita? Tak ridha, berarti orang lain pun tak ridha, ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudari perempuannya dibegitukan. Maka golongan ini golongan yang tak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia taubat. Tapi taubatnya dengan syarat, satu, taubat betul-betul kepada Allah. Yang kedua, karena dia sudah ngorbanin orang lain, minta maaf juga pada orang itu, karena dia yang mengkondisikan orang itu untuk bisa berzina. Entah perempuannya sebagai maaf, sebagai PSK-nya, ataukah para pelanggannya pun dia minta maaf. Jadi betul-betul besar sekali tanggung jawabnya di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.